Pemirsa, kemesraan ditampilkan dalam pertemuan perdana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kode-kode akan adanya koalisi dilakukan keduanya yang sama-sama mengaku memiliki chemistry dan juga tujuan yang sama. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu pertama kali setelah Anies diusung Nasdem sebagai calon presiden. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Demokrat pada pukul 9.30 pagi tadi. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono beserta seluruh elit Partai Demokrat lainnya. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup selama 1,5 jam. Dan setelahnya, baik AHY maupun Anies Baswedan menyampaikan sejumlah pesan tersirat mengenai rencana berjalan bersama di masa depan yang bisa ditafsirkan menjelang Pilpres 2024. Anies dan AHY mengaku persahabatan dan komunikasi keduanya sudah berjalan lama, bahkan sebelum mereka terjun ke dunia politik. AHY pun mengakui dirinya dan Anies memiliki visi misi yang sama, sehingga terbangun chemistry kuat untuk bersama membangun bangsa. Sebelumnya, Senin 3 Oktober lalu, Partai Nasdem mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan maju sebagai Capres 2024. Sementara itu, komunikasi intens terus dijalin Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera untuk dapat berkoalisi di Pilpres 2024. Dari Jakarta, Anggia Eboni, Trinugroho, TV One mengabarkan. Sebelumnya Nasdem, Demokrat, dan PKS telah menyatakan diri siap untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Akankah Anies AHY diusung oleh ketiga partai itu? Ya, lantas pemirsa, siapa saja kira-kira pasangan yang mampu bertarung melawan mereka? Sebesar apa pula keuntungan politik yang diraih dengan gerakan cepat Anies Baswedan? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada elit politik dari Partai Nasdem, Kang Saan Mustafa, dan juga ada Wakil Ketua Umum Gerindra, Mas Feli Juliantono, dan juga ada pakar politik Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, kalau seandainya betul-betul Anies Baswedan bersama dengan AHY, akan seperti apa kekuatan mereka? Atau katakanlah sekuat apa AHY ini bisa baik begitu jalannya bersama Anies Baswedan? Ya, bisa. Jadi cawapres di Pilpres tanpa incumbent itu sangat menentukan, diperlukan. Dia harus memberikan kontribusi secara elektoral. Nah, karena itu kekuatan yang diperlukan pertama adalah dukungan publik, yang kedua adalah topangan politik, dan yang ketiga adalah modal logistik dengan elektabilitas, boarding pass, dan isi tas. Nah, kita bicara dari nama-nama yang sudah ada, AHY saya kira adalah salah satu. Saya harus menyampaikan data objektif untuk saat ini dari beberapa nama yang ada di potensi koalisi Anies, yang paling potensial, yang paling mungkin saya objektif adalah memang AHY. Kenapa? Karena pertama kita lihat dari beberapa nama yang muncul. Dibandingkan dari sisi elektabilitas, misalnya Demokrat, katakanlah AHY satu, kemudian Nasdem selain nama Anies yang sudah diusung secara resmi, ada masih nama Andika, kemudian PKS ada nama Aher, Ahmad Heriawan, Ida Nurwahid, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat dari elektabilitasnya, memang AHY paling unggul di antara nama-nama yang saya sebutkan tadi, kecuali AHY dibandingkan ada nama lain di luar radar partai politik yang berpotensi berkoalisi. Memang AHY termasuk di data kami Poltreking Indonesia, capres terkuat itu kan Anies Baswedan, 3 orang, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Untuk cawapres, AHY termasuk 1 dari 5 besar bersama nama Ridwan Kamil, Erick Thohir, kemudian ada AHY sendiri, kemudian Sandiaga Uno, ditambah ada beberapa nama potensial juga seperti Kofifa, termasuk Mbak Puan ya, di bawah 6 besar. Sehingga secara elektabilitas memang AHY tidak bisa dikatakan lemah. Dia punya potensi elektoral yang cukup memadai. Yang kedua, AHY juga punya topongan, punya partai untuk melengkapi Partai Demokrat yang sekarang sudah
katakanlah milik tiketnya Anies Baswedan, kemudian ditambah dengan AHY dengan Demokratnya, ditambah PKS, tinggal tantangannya bagaimana AHY ini bisa diterima oleh koalisi, yaitu terutama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Posisi inilah yang saya kira menjadi tantangan bagi koalisi ini. Tetapi di saat yang sama tantangannya Tisa menurut saya adalah bagaimana mereka mencari dari sisi kotel efek, karena ketiga partai ini pasti bersama-sama di saat yang sama mereka punya magnet elektoral yang sama, yaitu Anies Baswedan, betul, tetapi di saat yang sama berkoalisi di Pilpres, tapi mereka juga berkompetisi di Pileg. Nah, ketiga partai ini nanti akan berpikir kalau AHY maju, kalau gitu yang akan mendapatkan berkah elektoral paling besar adalah Partai Demokrat dibandingkan Partai Nasdem dan PKS. Nah, dua ini yang harus dipikirkan. Nah, saya kira ada solusi elektoral, solusi untuk mendapatkan pembagian sharing elektoral, sharing kotel efek yang imbang, itu Partai Nasdem katakanlah brand connection-nya harus diperkuat Anies. Anies berangkat dari Nasdem, itu satu. Yang kedua, AHY Partai Demokrat. Lalu PKS gimana? Nah, PKS punya potensi dari pemilih kanan, yaitu pemilih Islam. Dia mendapatkan sendiri limpahan karena salah satunya partai yang berbasis Islam, Muslim katakanlah. Nah, sementara AHY dan Anies itu berbagi di antara Nasdem dan Partai Demokrat. Nah, faktor inilah saya kira yang harus dipikirkan. Potensi lainnya, ya saya kira mereka punya faktor pemersatu ya, secara satu kebutuhan pasangan, kebutuhan koalisi. Tadi Kang Saan juga mengatakan tiga partai ini kalau tidak bergabung nggak bisa maju. Itu harus dipikirkan. Jadi yang menyatukan mereka karena kebutuhan untuk berkoalisi persen 20%. Yang kedua, faktor pemersatu dari koalisi ini adalah menurut saya elektabilitas Anies Baswedan yang cukup potensial. Yang ketiga adalah mereka memiliki potensi lawan politik yang sama, Tisa, yang menarik. Baik Partai Nasdem, terutama PKS dan Partai Demokrat yang selalu disebutkan oleh Sekjen PDI Perjuangan tidak mungkin berkoalisi dengan PDIP. Nah, karena kesamaan ini faktor PDIP lah yang akan mendorong bersatunya koalisi ini. Dan yang keempat adalah faktor di mana dua partai itu di luar pemerintahan, yaitu sedang tidak bergabung di koalisi pemerintahan, ditambah Nasdem juga saya kira cukup berjarak dibanding partai-partai koalisi lainnya. Jadi ada faktor Jokowi juga akan mempersatukan mereka, faktor lawan politik. Kami juga ingin tahu dari mana. Ada tantangan politiknya. Mas Hanta, Anda melihat pasangan mana lagi Mas yang akan melawan kalau memang saat ini menguat Anies AHY? Apakah akan ada kandidat-kandidat lain yang segera membentuk seperti itu? Duet baru untuk jelang Pilpres 2024, Mas Hanta? Dengan keluarnya Mas Ando, dengan keluarnya nama Anies ini, saya kira nanti pusarannya adalah faktor elektabilitas. Variabel elektabilitas menjadi penting bagi koalisi. Saya semakin ragu, bukan beragu, semakin kecil potensi misalnya PDI Perjuangan akan nekat mengusung Mbak Puan secara elektabilitas kurang prospek misalnya. Nah, dengan munculnya nama Anies dari radar partai-partai luar pemerintahan plus Nasdem ini menguntungkan Ganjar Pranowo dalam kompetisi internal partainya. Kartunya Ganjar ini jadi hidup, jadi bagi potensi karena partai ingin maju. Nah, sisi yang lain ada nama Prabowo Subianto. Tiga nama ini adalah nama capres yang terkuat, Andro. Kalau kemudian saya ditanya mana yang paling kuat, yang harus diantisipasi ini ada kemungkinan misalnya 2 poros dan 3 poros. Kalau 2 poros, kemudian di luar 3 partai ini berkumpul semuanya, Gerindra terutama DPD Perjuangan memiliki kesepakatan memasangkan Prabowo dan Ganjar Pranowo, atau Ganjar dan berpasangan dengan Prabowo, ini akan menjadi lawan tanding yang amat berat bagi Anies AHY. Sehingga wakilnya Mas Anies ini harus dipertimbangkan. Kalau itu terjadi 2 poros ya, atau kalau 3 poros berhasil, kemudian terbentuklah kemudian Anies, Ganjar sendiri, Ganjar atau Puan, tapi saya memprediksi bisa jadi yang keluar adalah Ganjar karena di seberangnya ada Anies, ditambah Prabowo Subianto. Maka kemungkinan Pilpres kita akan berpotensi 2 putaran. Di 2 putaran ini, ya Pak Prabowo punya potensi, saya setuju Mas Ferry, tapi ada kebaruan dari kandidat baru bernama Ganjar dan Anies, potensi Anies dan Ganjar akan lolos di putaran kedua sangat besar sekali. Nah, karena itu, kalau misalnya tentu dinamis ya, kita tergantung Pak Prabowo siapa wakilnya. Nah, pergeseran siapa yang gugur di putaran pertama ini akan kemana, itu akan menentukan faktor kemenangan. Nah, saya kembali tadi pertanyaan Andro tadi, dan tadi Tisa juga. Lalu kalau pasangannya AHY siapa? Kita bicara Anies. Mas Anies ini kekuatannya kita bicara secara geografis dan demografi ya. Secara geografis itu di Sumatera, Banten, DKI, dan Jawa Barat ada basis Anies Baswedan. Dan ini agak terbelah dengan Prabowo Subianto. Nah, PR-nya adalah mencari yang agak kuat. Kalau Jawa Tengah ada milik Ganjar, ada di Jawa Timur. Nah, ini yang harus dipikirkan. Dan secara demografi dibutuhkan kekuatan NU.
Jadi Jawa dan NU itu adalah dua variabel yang penting untuk menjadi wakilnya Anies Baswedan supaya menjadi pasangan yang kompetitif. Nah, inilah saya kira yang harus diantisipasi, dan keluarnya Anies akan muncul. Kalau tadi Hasto membantu para partai-partai luar pemerintahan membentuk koalisi, tetapi dengan lebih awal Anies muncul, maka pertimbangan Ganjar yang akan dikeluarkan juga menurut saya bukan Ganjarnya, tapi kan elektabilitasnya itu menguat ketimbang misalnya Mbak Puan. Tapi kalau di seberangnya yang muncul ada nama seperti Caimin, Erlangga Hartarto, mungkin Mbak Puan berani. Tapi kalau keluar Anies dan Prabowo, prediksi saya PD Perjuangan berpotensi besar akan mengeluarkan nama Ganjar Pranowo. Nah, ini akan menjadi potensi sesuai variabel elektabilitas yang akan menentukan antara Anies, Prabowo, dan Ganjar. Nah, sama kuatnya bertarung di putaran kedua, dan faktor wakil lagi-lagi sangat menentukan. Jadi yang kalau keliru mencari wakil, saya kira Anies jangan buru-buru untuk mengumumkan cawapresnya. Sama halnya capres sudah diumumkan, tapi cawapres menurut saya jangan buru-buru. Tapi ada kebutuhan dinamika ini, Kang Saan paham betul. Demokrat memasangkan nama AHY. Ini yang saya kira pertimbangannya harus di mana didahulukan. Tetapi kalau mendahulukan ini berpotensi layu sebelum berkembang. Karena tarikan yang sama juga muncul. Nasdem bisa muncul tiba-tiba berkoalisi dengan partai yang lain. Nah, ini yang saya kira yang harus dipertahankan perekat atau daya rekat dari koalisi yang berpotensi akan terbentuk ini. Begitu, Tisa dan Andrew. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda sudah berbincang bersama kami, dan juga terima kasih Mas Ferry dan juga Kang Saan sudah bergabung bersama kami.